Hari ini order, besok langsung kirim. Kaos bola eksklusif merchandise Starting 11. Order sekarang, klik link di deskripsi. When they're down, when they are tested, they find a way to win. Yang patah tumbuh, yang hilang berganti. Sepenggal lirik dari lagu Banda Neira itu agaknya tepat untuk menggambarkan kemunculan Victor Gyökeres di persepak bolaan Eropa. Perjalanan karir striker Sporting CP itu penuh perasaan patah sebelum akhirnya tumbuh menjadi striker paling diminati musim ini. Yang mungkin kalian belum tahu, sebelum membantai Manchester City, Gyökeres hanya berstatus pesepak bola gagal di Liga Inggris. Namun, dengan keteguhan hati dan komitmen yang tinggi, waktu yang hilang di negeri tiga singa berganti menjadi kesuksesan di Portugal. Lantas, bagaimana Victor Gyökeres melewati segala cobaan tersebut? Sebelum kita bahas bersama, kalian bisa subscribe dan nyalakan lonceng terlebih dahulu agar tak ketinggalan konten terbaru Starting 11 Story. Sudah menekuni sepak bola sejak usia 5 tahun. Pemain berambut pirang itu bergabung dengan IF Broma Podgorna U17 pada tahun 2014. Itu bukan sebuah pencapaian yang bisa dibanggakan, karena saat itu skuad utama Broma Podgorna masih berlaga di kasta ketiga sepak bola Swedia. Jika di Indonesia, klub tersebut mungkin levelnya tak beda jauh dengan klub kecil asal Jawa Tengah, Persib Pekalongan. Butuh setidaknya 2 tahun bagi Gyökeres untuk menembus skuad utama Broma Podgorna. Dirinya baru dipanggil untuk mengisi skuad utama Broma Podgorna musim 2016. Di skuad utama, Gyökeres yang masih berusia 17 tahun tampil cukup baik. 19 penampilan pun dicatatkan olehnya. Ia jadi pemain yang membantu klubnya promosi ke kasta kedua Liga Swedia. Di kasta kedua Liga Swedia, Olof Mellberg kian percaya pada talenta Victor Gyökeres. Mellberg pun memilihnya sebagai striker utama di Broma Podgorna di musim 2017. Hasilnya cukup memuaskan, Gyökeres mencetak 13 gol dalam 29 pertandingan. Ini jadi 2 digit gol pertamanya di level profesional. Performanya yang mengesankan sebagai pemain muda akhirnya menarik perhatian sejumlah klub papan atas. Namun dari banyaknya klub Swedia yang menghampiri, ada satu klub Inggris yang juga terpincut akan talenta Gyökeres. Klub tersebut adalah Brighton. The Seagulls yang kala itu masih ditangani oleh Chris Hughton pun melakukan pendekatan. Kita semua tahu kalau Brighton yang dimiliki Tony Bloom punya kebiasaan belusukan dalam mencari pemain muda. Mereka dipercaya memiliki aplikasi khusus yang bisa menjaring pemain-pemain muda yang dinilai cocok dengan skema permainan dan nilai-nilai klub itu sendiri. Ya, sejenis football manager gitulah ya. Jika indikator menyala hijau, maka pemain tersebut tandanya 100% cocok dengan Brighton. Apabila menyala kuning, artinya cocok tapi perlu dikembangkan lagi. Sedangkan merah berarti pemain itu tidak perlu direkrut karena tidak cocok dengan sistem klub. Tidak dijelaskan kala itu Gyökeres tergolong pemain yang warna apa. Yang jelas Brighton yakin bahwa Gyökeres punya potensi. Alhasil Victor Gyökeres pun diboyong ke Inggris dengan mahar 1 juta euro pada awal tahun 2018. Brighton yang baru promosi ke Premier League ingin membangun skuad dengan bermodalkan pemain-pemain muda. Mereka sadar tak akan bisa mendapatkan pemain-pemain bintang karena kalah pamor dari klub-klub top lainnya. Diikat dengan kontrak berdurasi 2,5 tahun, Victor Gyökeres dituntut untuk memaksimalkan waktu yang ada. Dirinya diminta untuk segera meningkatkan kualitas dan standar permainannya bersama skuad muda Brighton. Karena jika tidak, ia harus menanggung sendiri resikonya. Persaingan di Brighton sangat ketat, Gyökeres bukan satu-satunya. Ada puluhan pemain muda lain yang berasal dari Eropa Utara ingin menembus skuad utama dan tampil di Premier League. Gyökeres pun mulai berlatih di skuad Brighton U23. Di Premier League 2, dirinya tampil cukup baik. Gyökeres selalu menjawab kepercayaan yang diberikan oleh pelatih. Namun lain cerita saat mendapat kesempatan di skuad utama The Seagulls. Gyökeres debut di skuad utama saat menghadapi Southampton di babak kedua Carabao Cup musim 2018-2019. Namun, Chris Hughton tidak memainkan Gyökeres di posisi terbaiknya. Ia justru diturunkan sebagai sayap.
bak roti tanpa ragi. Terlalu sering dimainkan di posisi sayap justru membuat Gyökeres tidak berkembang secara maksimal. Dirinya hanya mencatatkan 8 pertandingan di semua kompetisi bersama Brighton. Namun, tak ada satupun dari penampilannya yang dicatatkan di Premier League. Houghton belum percaya dengan kualitasnya. Situasi yang dialami Victor Gyökeres makin sulit saat Graham Potter dan Dan Ashworth datang pada tahun 2019. Meski mendapat rekomendasi dari aplikasi milik Tony Bloom, Potter tidak menganggap Gyökeres masuk dalam skema permainannya. Alhasil, Ashworth pun diminta untuk mencarikan klub yang mau meminjamnya. St. Pauli jadi klub pertama yang meminjam Gyökeres. Dirinya mendapat banyak menit bermain di 2 Bundesliga musim 2019-2020, namun performanya kurang nendang. Lagi-lagi gara-gara tidak dimainkan sebagai striker. Potensi yang masih gitu-gitu aja membuat Potter belum puas. Penyerang asal Swedia itu kembali dipinjamkan ke Swansea, kali ini dengan tujuan agar mudah memantaunya. Namun hasilnya sama saja. Gyökeres belum bisa mengeluarkan kemampuan terbaiknya. Brighton pun kembali meminjamkannya ke Coventry. Pelatih Coventry kala itu, Mark Robins, merasa bahwa ada potensi dalam diri Gyökeres. Coventry meminjamnya pada awal tahun 2021. Meski hanya mencetak 3 gol dalam 19 pertandingan, Robins percaya bahwa Gyökeres menyimpan monster yang siap untuk dilepaskan. Brighton yang sudah lelah bersabar pun melepas sang pemain secara permanen ke Coventry tahun 2021. Firasat Mark Robins pun terbukti benar saat Coventry menjalani divisi Championship musim 2021-2022. Berbeda dengan manajer-manajer sebelumnya, Robins memainkan Gyökeres sebagai striker nomor 9 dalam skema 2 striker. Karena akan diproyeksikan sebagai striker, Mark Robins menuntut Gyökeres untuk meningkatkan strength, kecepatan, dan massa ototnya di sesi latihan tambahan. Di Coventry, kita bisa melihat perbedaannya. Gyökeres terlihat lebih besar dan kekar ketimbang di Brighton. Eksperimen yang dilakukan Robins pun sukses besar. Bersama Coventry, Gyökeres dikenal sebagai penyerang yang cepat, kuat, dan tajam. Setelah menemukan kembali kepercayaan dirinya, hari-hari di Coventry tak ubahnya sebuah panggung pertunjukan bagi Gyökeres. Ia mengemas 21 gol dari 10 assist di divisi Championship musim 2022-2023. Sang pemain pun mengantarkan Coventry ke final playoff promosi Liga Inggris. Sayangnya Coventry dikalahkan Luton Town melalui adu penalti. Gacor bersama Coventry pun membuat dirinya diminati oleh klub-klub papan atas Liga Inggris. Dilansir dari situs Transfermarkt, kala itu klub-klub macam Leeds United, Wolverhampton, dan Brentford menaruh minat pada Gyökeres. Namun Gyökeres sedikit trauma dengan klub-klub kasta tertinggi Liga Inggris. Ia merasa kalau klub Inggris hanya mau menerima pemain saat sang pemain dalam kondisi terbaiknya. Mereka tidak mau lebih bersabar pada sebuah proses, sedangkan satu-satunya tawaran dari luar Inggris datang dari Sporting CP. Dan Gyökeres pun tak pikir 2 kali untuk mengambilnya. Saat itu Sporting belum memiliki striker jempolan. Di musim-musim sebelumnya, tanggung jawab mencetak gol dibagi rata ke pemain sayap. Terakhir kali Sporting memiliki striker bagus adalah tahun 2019 dalam diri Bas Dost. Bersama Sporting, 43 gol dikemas Gyökeres musim 2023-2024. Musim debutnya kian sempurna karena diakhiri dengan gelar Liga Portugal dan gelar pemain terbaik Liga Portugal. Musim panas 2024 pun jadi musim yang sibuk bagi Gyökeres. Banyak klub yang datang menawarkan kontrak bernilai miliaran euro. 2 klub London, Chelsea, dan Arsenal jadi yang terdepan kala itu. Namun, Gyökeres tetap teguh pada pendirian, dirinya belum mau kembali ke tempat yang banyak memberinya luka. Memutuskan bertahan di Lisbon terbukti jadi keputusan yang tepat. Gyökeres tetap bisa konsisten mencetak gol. Saat narasi ini ditulis, ia bahkan sudah mencetak 23 gol dari 15 pertandingan. Bisa dibilang itu jadi yang terbaik di Eropa sejauh ini. Namun, dirinya kurang mendapatkan apresiasi karena hanya bermain di Portugal. Dirinya diminta untuk pindah ke kompetisi yang lebih baik untuk mendapat validasi. Lantas, kemana seharusnya Gyökeres berlabuh? Ke Barcelona, Arsenal, PSG, atau mengikuti jejak Ruben Amorim ke Manchester United?